Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan yang pasti, salam Surabaya Metal. Baik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu, tiada kurang suatu apapun beserta keluarga. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi ilmu lagi dengan teman-teman sekalian. Saat ini saya akan membahas tentang kentongan. Oke, ini alatnya. Kentongan. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah melihat tentang benda yang bernama kentongan ini ya. Kentongan ini adalah sebuah alat yang dibuat dari bambu, biasanya dibuat dari bahan bambu, dan sering kita dengar pada saat bulan-bulan suci Ramadan yang insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyambutnya bersama-sama bagi yang menjalankannya. Mungkin bagi teman-teman yang tidak melaksanakan ibadah suci puasa di bulan Ramadan juga pasti akan ikut mendengarkan hiruk pikuk kebahagiaan dalam menyambut bulan Ramadan ini. Baik, teman-teman sekalian, tanpa banyak kata, kita langsung akan bahas tentang kentongan ini. Baik teman-teman, tadi kita sekilas sudah melihat bagaimana adik-adik kita memainkan kentongan pada saat berkeliling membangunkan sahur di lingkungan sekitarnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah tahu ya kentongan seperti apa. Oke, kentongan atau mungkin biasa dikenal dengan nama lain dengan jidor, itu merupakan suatu alat pemukul yang sering dibuat menggunakan bahan bambu ataupun kayu dengan ukuran yang sangat bervariasi, kurang lebih dengan diameter 40 cm dengan panjang kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Kentongan sendiri biasanya dipergunakan oleh penduduk-penduduk di pedesaan ataupun di pegunungan sebagai alat komunikasi nonverbal untuk memberikan informasi, baik itu tanda-tanda alam, lalu sebagai tanda Morse nanti yang akan kita bahas kemudian. Lalu mungkin kentongan juga dipergunakan sebagai media alat untuk menanda azan, ataupun juga kentongan seringkali dipergunakan untuk memberitahukan informasi terkait dengan kondisi-kondisi bahaya atau emergensi. Secara umum, kentongan ini identik sekali di negara kita, Indonesia, sebagai alat komunikasi yang umum dipergunakan pada zaman dahulu. Bahkan pada era modern saat ini pun kentongan juga sering dipergunakan, walaupun sudah beralih fungsi. Ada yang dipergunakan sebagai alat media musik, lalu atau mungkin sebagai media komunikasi untuk membangunkan sahur masyarakat di lingkungan sekitar, ataupun dipergunakan untuk hal-hal lainnya. Sampai dengan saat ini saya tidak menemukan referensi kapan kentongan ini diketemukan pertama kali, tapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya kentongan pertama kali diketemukan pada abad ke-13 pada masa era Kerajaan Majapahit. Lalu versi lain juga menyebutkan pada abad ke-15 Laksamana Cheng Ho pada saat melakukan perjalanan
misinya berkeliling dunia, dia menemukan kentongan yang kemudian dipergunakan sebagai alat komunikasi ritual keagamaan. Selain itu, ada referensi yang mengatakan bahwasanya pada abad ke-19 kentongan diketemukan oleh Raja Anak Agung Gede Ngurah yang berada di Nusa Tenggara Barat sebagai alat pengumpul massa atau rakyat pada saat-saat tertentu di era tersebut. Nah, itu tadi sedikit sejarah kentongan kapan diketemukan. Walaupun sampai saat ini kita tidak mengetahui, saya secara pribadi tidak mengetahui kapan kentongan itu diketemukan pertama kali atau dipergunakan pertama kali. Tapi dari segi manfaat, kentongan sangat-sangat bermanfaat dalam memberikan informasi nonverbal pada masa dahulu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Selain itu, kentongan yang sering kita lihat selama ini seringkali sengaja dibuat dengan beberapa bahan, biasanya menggunakan bahan bambu ataupun kayu. Kentongan bambu biasanya dibuat dengan menggunakan bonggol bambunya ataupun dari yang sering kita lihat dari batang pohon bambu. Jadi yang sering kita pergunakan seperti alat yang saya miliki ini dibuat dari batang pohon bambunya. Ada lagi yang bahan dari bambu itu yang dari bonggol, dari oyot, bagian akar dari pohon bambu. Selain itu, kentongan juga sering dipergunakan menggunakan bahan dari kayu, biasanya menggunakan kayu nangka ataupun kayu kelapa yang sudah tua. Jadi mungkin kalau teman-teman sering pulang ke desa, pulang ke kampung halaman, biasanya ada di balai-balai desa, itu terdapat kentongan yang sangat besar, itu biasanya menggunakan bahan dari kayu. Itu tadi bahan dasar pembuatan kentongan. Kita sebagai masyarakat Indonesia setidaknya harus mengetahui fungsi dari kentongan sebenarnya untuk apa sih? Karena selama ini mungkin kita selalu tahunya kentongan itu sering kita dengar pada saat-saat tertentu. Contohnya pada saat bulan suci Ramadan, pada saat bulan puasa, adik-adik kita, teman-teman kita yang berada di lingkungan tertentu, di sebuah komplek atau di perkampungan sering melakukan ronda keliling dengan menggunakan kentongan dengan tujuan untuk membangunkan masyarakat sekitar untuk sahur. Secara fungsi, kentongan adalah sebuah media atau sebuah alat dalam memberikan komunikasi baik secara massal maupun personal. Secara personal itu tadi informasi yang diberikan oleh seseorang pemukul kentongan untuk membangunkan sahur. Tujuannya adalah dilakukan secara personal untuk masyarakat. Ataupun informasi alat komunikasi yang bersifat massa adalah informasi terkait dengan kondisi-kondisi darurat. Dipukul oleh seseorang untuk menginformasikan bahwa adanya tanda-tanda bahaya di sekitaran di mana kentongan itu dipukul. Selain itu, kentongan itu merupakan bisa dijadikan sebagai media komunikasi atau alat pendidikan karakter bagi generasi muda saat ini. Contoh, kentongan yang selama ini hanya dipergunakan untuk alat musik bisa diinformasikan atau dipergunakan oleh kita untuk memberikan pembelajaran kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, bagaimana cara menggunakan kentongan itu secara baik agar dapat dipergunakan menyampaikan informasi pada kondisi-kondisi tertentu. Biasanya kalau orang-orang tua kita mungkin sudah paham ya kode-kode sandi Morse pemukulan kentongan itu. Nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana cara memukul kentongan yang baik dan
kode Morse dalam memberikan pemukulan pada kentongan itu. Yang perlu kita ketahui adalah dan kita banggai bahwasanya kentongan itu sebuah alat yang sangat-sangat murah meriah, tapi memiliki irama yang berbeda-beda, terutama pada saat digunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah tahu tentang kentongan, kita sudah tahu bahan-bahan kentongan itu terbuat dari apa, lalu fungsi kentongan itu apa saja. Sekarang kita akan mencari tahu jenis-jenis pukulan dalam kentongan. Jadi ada beberapa referensi yang menyatakan bahwasanya kentongan itu terbagi 4. Dalam hal ini jenis pemukulan kentongan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya doromuluk. Doromuluk itu adalah kentongan yang dibunyikan pada saat untuk memberikan informasi adanya kematian. Jadi penyampaian informasi kematian atau kedukaan yang terjadi di suatu tempat itu biasanya itu dinamakan dengan doromuluk, di mana ciri-ciri doromuluk itu antara pukulan yang pertama dengan yang kedua itu memiliki jeda, lalu pukulan ketiga dan seterusnya itu semakin cepat namun suaranya melemah. Nanti kan kita pelajari tentang sandi kode kentongan pada saat dipergunakan dalam kondisi doromuluk. Lalu yang kedua jenis pemukulan kentongan yaitu titir. Titir ini dibunyikan pada saat kondisi emergensi atau bahaya, atau kondisi-kondisi yang memang membutuhkan pertolongan segera. Misalnya adanya kejadian kebakaran, ataupun kejadian bencana alam, ataupun mungkin adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sekitaran lingkungan tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu kentongan sepisan. Kentongan sepisan ini adalah jenis pemukulan kentongan yang dilakukan untuk memanggil sebagian atau keseluruhan warga di sekitar untuk melakukan sebuah kegiatan, biasanya kegiatan musyawarah ataupun kerja bakti. Dalam pemukulannya, pukulan kentong sepisan ini nadanya santai, tenang, dan memiliki interval antar pukulan yang satu dengan yang lain yang secara teratur. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah jenis pukulan kentongan sambang, biasanya diperdengarkan atau dipukul pada saat kondisi hari menjelang subuh. Kode ini menggambarkan bahwasanya kondisi aman dan masih ada orang yang berjaga dalam melakukan kegiatan ronda atau siskamling di sekitaran lingkungan. Dan biasanya pada waktu seseorang memukul kentongan sambang ini, di tempat yang lain atau warga yang lain yang sedang melakukan ronda juga akan memberikan balasan terkait dengan kentongan ini. Oke, kita akan belajar langsung bagaimana cara membunyikan kentongan. Jadi sandi kentongan ini berdasarkan referensi yang saya temui yaitu adalah sandi kentongan yang biasanya secara umum diperdengarkan di lingkungan-lingkungan. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memukul kentongan sesuai dengan sandi Morse yang umum diperdengarkan atau sandi Morse yang secara umum diketahui oleh masyarakat. Oke, kita ambil dulu kentongannya. Ini dia kentongannya.
Pastikan dalam melakukan pemukulan kentongan ini teman-teman harus memiliki alat pemukulnya, umumnya terbuat dari kayu yang keras, dan saya tidak menyarankan teman-teman memukul kentongan menggunakan batu karena beberapa alasan. Ada kemungkinan batu ketika dipukulkan ke kentongan itu akan hancur. Jadi usahakan teman-teman mencari pemukul berupa kayu atau alat lain yang keras dan padat, tidak seperti halnya batu. Karena apa? Batu ketika dipukulkan ke kentongan itu ada kemungkinan hancur. Yang kedua, ketika dipukulkan ke kentongan suaranya tidak akan nyaring atau tidak akan terdengar oleh masyarakat yang ada di sekitaran di mana kentongan ini kita pukul. Oke, yang pertama, kentongan ini kita pukul pada saat adanya informasi adanya kedukaan atau meninggal dunia di lingkungan kita, dan kita akan menginformasikan kepada masyarakat di sekitar. Jadi untuk informasi kedukaan atau meninggal dunia itu jumlah pukulannya 1 dengan jeda, lalu 1 jeda 1. Jadi 1 jeda 1 jeda 1 seperti ini. Harus megang di atas ya biar kelihatan nyaring. Oke. Jadi informasi ketika ada kedukaan yang terjadi di lingkungan kita dengan sandi Morse kentongan berupa pukulan 1 jeda 1 jeda 1 yang dilakukan secara berulang. Oke, itu tadi pemukulan kentongan untuk menginformasikan lingkungan sekitar adanya kedukaan atau warga yang meninggal dunia. Lalu selanjutnya ketika ada pencurian yang terjadi di lingkungan kita, kodenya adalah 2 jeda 2 jeda 2 yang dilakukan secara terus menerus untuk memanggil warga atau menginformasikan kepada lingkungan sekitar kita. 2 jeda 2 jeda 2 secara terus menerus untuk menginformasikan terjadinya pencurian di sekitar lingkungan kita. Lalu ketika ada terjadi sebuah kebakaran di lingkungan kita, kentongan yang diberikan adalah 3 pukulan, jeda 3 jeda 3. 3 jeda 3 jeda 3 dan dilakukan secara terus menerus untuk menginformasikan terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar kita. Itu tadi kode Morse terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar kita. Kalau ada terjadi bencana alam seperti halnya banjir bandang, longsor, agar dapat tersampaikan kepada masyarakat di lingkungan kita, kode Morse-nya adalah 4 jeda 4 jeda 4 dan dilakukan secara terus menerus. Itu tadi sandi Morse kentongan untuk menginformasikan terjadinya bencana alam, baik itu bencana banjir bandang, tanah longsor, ataupun bencana lainnya. Kalau biasanya di lingkungan pedesaan itu masih sering kali kita melihat masyarakat memelihara ternak atau hewan peliharaan, dan sangat dimungkinkan terjadinya pencurian hewan. Nah, kalau ada pencurian hewan ini, kentongan yang diberikan adalah sebanyak 5 kali, jeda 5, jeda dan 5 dilakukan secara terus menerus seperti ini.
Itu tadi 5, jeda 5, jeda 5 untuk menginformasikan terjadinya pencurian hewan di sekitaran lingkungan kita. Lalu kalau kondisi Mandali aman terkendali, biasanya petugas ronda atau petugas Siskamling akan menginformasikan bahwasanya lingkungannya itu aman dan masih ada yang melakukan ronda secara rutin di lingkungan tersebut. Petugas ronda tersebut wajib membunyikan kentongan dengan durasi interval setiap 1 jam dengan sandi morsenya 1, jeda 7, jeda 1, jeda 7, dan dilakukan secara terus menerus sampai dengan dirasa cukup untuk menginformasikan ke lingkungan bahwasannya kondisi lingkungan tersebut aman. Jadi pemukulannya 1 kali, jeda, lalu 7 kali, jeda, 1 kali, jeda, 7 kali, jeda, dan seterusnya. Seperti ini. Satu kali, jeda, 7 kali, jeda, 1 kali, jeda, 7 kali, jeda, dan seterusnya. Nah, kentongan ini sangat berfungsi untuk diperdengarkan, terutama juga pada saat kondisi berbahaya atau kondisi emergensi atau kondisi darurat, yaitu pemukulan secara terus-menerus tanpa jeda, secara terus-menerus tanpa jeda, secara terus-menerus tanpa jeda. Jadi tidak ada jeda pada saat pemukulannya. Seperti halnya informasi kentongan ketika terjadi kematian atau meninggal dunia, adanya pencurian, adanya kebakaran, adanya bencana alam, ataupun informasi ketika lingkungan kita dalam kondisi aman. Jadi kalau untuk kondisi bahaya, kentongannya ini harus dipukul secara terus-menerus tanpa jeda sama sekali. Seperti itu, dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda sampai dengan masyarakat berkumpul di tempat di mana kentongan itu dibunyikan untuk mengetahui informasi bahaya apa yang terjadi di lingkungan itu. Jadi kentongan sangat berfungsi sebagai media komunikasi secara nonverbal, walaupun dengan kondisi era modern seperti saat ini, handphone atau mungkin juga HT dalam melakukan keamanan lingkungan. Tidak ada salahnya juga di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap pos ronda, balai RT, balai RW terdapat 1 buah kentongan yang sangat bermanfaat sebagai media informasi nonverbal untuk disampaikan kepada masyarakat. Itu tadi sandi morse kentongan yang secara umum untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi ketika terjadinya kematian atau meninggal dunia, pemukulannya 1, jeda 1, jeda 1, dan dilakukan secara terus-menerus. Seperti itu. Kalau tadi saya sempat menyampaikan doromuluk, nah itu sebenarnya uluk-uluk terkait dengan adanya informasi kedukaan. 1, 2 keras, masuk ke 3 mulai pelan, lalu keras semakin kencang lagi, seperti ini. Berhenti. Itu informasi bahwasannya ada
sekitar kita yang meninggal dunia dengan cara dorong mulut seperti itu. Semakin pelan dan terjeda dan sekali. Jadi itu untuk dorong mulut, untuk informasi terjadinya informasi warga yang meninggal dunia. Lalu apa bedanya dengan pemukulan kentongan satu jeda satu untuk informasi kematian? Biasanya kode Morse tersebut diberikan pada saat adanya kondisi pembunuhan. Jeda satu dilakukan secara berulang-ulang, biasanya sebagai informasi adanya kematian karena pembunuhan. Sedangkan kematian karena meninggal dunia untuk masyarakat sekitar atau warga sekitaran tempat tersebut menggunakan konsep dorong muluk atau uluk-uluk atau pemanggilan yang dilakukan dengan cara 1, 2 keras, masuk ke 3 dan seterusnya, mulai pelan, lalu jeda, keras. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan sandi Morse kentongan yang secara umum untuk diketahui oleh masyarakat. Seperti itu yang dorong mulut. Jadi kita sama-sama belajar mungkin di tempat lain, di daerah lain, cara menggunakan sandi Morse kentongan untuk memang berbeda-beda. Tapi yang saya informasikan ke teman-teman sekalian adalah cara menggunakan kentongan secara umum. Kode Morse ini dilakukan secara umum. Dan yang lebih penting lagi bahwasanya kode Morse kentongan ini sangat mudah dipahami karena tinggal menghitung berapa jumlah dari setiap kentongan yang dipukulkan tersebut. Kalau hanya sekali, lalu ada jeda, lalu sekali, lalu ada jeda, itu ada informasi kematian karena pembunuhan. Sekali jeda, 2 kali jeda dengan keras, lalu yang ketiga dan seterusnya itu mulai pelan, lalu diakhiri dengan penutup jeda, pemukulan sekali dengan keras, itu ada warga yang meninggal dunia. Lalu kalau 2 kali pukul jeda, 2 kali pukul jeda, 2 kali pukul jeda, itu menginformasikan terjadinya pencurian di lingkungan tersebut. Lalu apabila 3 kali jeda, 3 kali jeda, 3 kali jeda, itu terjadi suatu kondisi bahaya berupa kebakaran di lingkungan tersebut. Kalau yang 4 jeda, 4 jeda, itu terjadi kondisi emergensi bahaya terkait dengan bencana alam, baik banjir bandang, tanah longsor ataupun bencana alam lainnya. Kalau 5 jeda 5 itu terjadi pencurian hewan di lingkungan kita. Kalau kondisinya aman, hampir sering kita dengar kalau ada di lingkungan yang memiliki pos kamling itu biasanya akan memperdengarkan kondisi aman dengan memukul kentongan ini setiap interval 1 jam sekali, yaitu 1 kali, lalu jeda 7 kali, lalu jeda 1 kali. Dan itu dilakukan secara terus-menerus sampai dengan batas yang ditentukan. Misalnya kalau jam 1 8 sekali, kalau nanti jam 2 dilakukan 2 kali, jam 3 kali, jam 4 kali, secara terus-menerus. Kalau kondisi emergensi atau bahaya, secara umum akan dipukul secara terus-menerus untuk mengambil, mencari pandangan atau mencari masyarakat agar segera berduyun-duyun berkumpul di pos tempat kentongan itu dipukul. Itu tadi sandi Morse kentongan yang secara umum. Oke teman-teman, itu tadi cara penggunaan kentongan dengan sandi Morse kentongan yang baik dan dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu
bisa menjadikan dasar acuan teman-teman untuk dapat mempelajari, untuk dapat mengembangkan dan mensosialisasikan betapa pentingnya kentongan ini ada di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap balai, baik itu balai RT, balai RW, atau balai desa, sebagai media percepatan komunikasi nonverbal, terutama pada saat terjadinya kondisi-kondisi emergensi. Kenapa saya menyarankan kentongan ini harus ada di tiap-tiap rumah? Tidak lain karena kondisi geografis negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berada di wilayah cincin api dunia yang rentan terjadinya bencana, baik itu bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana gempa bumi, ataupun bencana tsunami. Sebagai percepatan informasi komunikasi nonverbal untuk disampaikan kepada masyarakat untuk kondisi-kondisi emergensi. Selain itu, alasannya kenapa kentongan ini saya sarankan wajib dipasang dan dipergunakan, karena kita ketahui bahwa jaringan telepon, jaringan komunikasi seluler itu masih memiliki titik-titik blank spot yang mana tidak memiliki sinyal secara stabil. Apalagi kalau kondisi bencana, banjir bandang ataupun tanah longsor ataupun gempa bumi yang seringkali pertama kali menjadi sasaran adalah tenaga listrik. Jadi ketika terjadi banjir, terjadi longsor ataupun terjadi gempa bumi, biasanya yang pertama kali dinonaktifkan adalah listrik, sehingga akan berdampak secara elektrik terkait dengan sinyal komunikasi. Nah, bagaimana cara mengakali terjadinya kondisi emergensi tersebut? Nah, inilah salah satu alat komunikasi masa lalu yang diketemukan oleh nenek moyang kita, negara kita yang memiliki banyak keanekaragaman sumber daya, salah satunya bambu, dapat dipergunakan sebagai media komunikasi nonverbal untuk menginformasikan kondisi-kondisi bahaya. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, dapat saya bagi dengan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pesan saya satu lagi, tetap pergunakan media alat komunikasi kentongan ini dan dipasang di tiap-tiap rumah, di balai RT, balai RW, balai desa sebagai media komunikasi percepatan nonverbal ketika terjadi kondisi-kondisi emergensi. Terima kasih buat teman-teman, tetap sehat selalu, tetap jaga semangat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan teman-teman, saya secara pribadi mohon maaf. Tetap semangat, tetap salam Surabaya Metal.